Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siswa kelas 10 kita masuk ke materi logaritma. Setelah kalian belajar mengenai bentuk akar, bagaimana akar itu dapat disederhanakan, bagaimana akar itu dapat dioperasikan, dan bagaimana akar itu dapat dirasionalkan. Untuk yang terakhir kita belajar tentang logaritma. Logaritma ini adalah materi yang paling baru yang kalian terima di tingkat level SMA SMK derajat yang baru, betul-betul baru, karena kalau misalnya bentuk pangkat dan rasional akar itu kalian masih terima di level SMP. Nah, logaritma sendiri itu adalah inverse atau kebalikan. Jadi ketika saya bilang inverse itu artinya adalah kebalikan. Kita lihat ya bentuknya secara umum. Logaritma ditulis dari gini asal-usulnya, ada A pangkat C sama dengan B. Jadi kenapa logaritma dimasukkan dalam bentuk pangkat? Karena masih punya hubungan darah kalau dalam manusia, masih sepupuan. Jadinya masih dimasukkan ke bab yang pertama. A pangkat C sama dengan B. Jika diubah ke dalam logaritma, A-nya itu kita taruh menjadi basis atau taruh di atas. Jadi kalau saya sebut basis, itu berarti bilangan yang ada di atas. Yang ada di atas itu namanya basis. Kemudian log B, sini B ini adalah hasilnya. A log B sama dengan C. C adalah bilangan berpangkatnya. Nah ini tinggal dilihat aja, A sebagai yang basisnya dipindah ke atas, kemudian B yang hasilnya ditaruh di sebelah log, dan C yang bilangan berpangkatnya jadikan ini sama dengan sebelah sama dengan. Ini keterangannya. A disebut bilangan pokok logaritma atau basis, B disebut numerus, yaitu bilangan yang dilogaritmakan. Nah, nanti jika ada dalam penyebutan itu hanya disebutkan log berapa, itu artinya bilangan yang atasnya itu bernilai 10. Jika A-nya sama dengan 10, bilangan pokok tidak perlu dituliskan. Kita lihat di contoh. Yang A nyatakan bentuk berikut ke dalam bentuk logaritma. Yang pertama, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, 2-nya ditaruh di atas, ya, di atas. Kemudian 8-nya taruh di sebelah log. Kemudian 3-nya ditaruh di sama dengan, setelah sama dengan. Jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8 kalau diubah menjadi log nilainya adalah 2 log 8 sama dengan 3. Nah, untuk yang B, 3 pangkat min 2 sama dengan 1/9. Kita tinggal urutkan saja. Berarti 3 jadi basis, kemudian log 1/9 hasilnya, dan min 2 itu hasilnya sama dengan. Untuk yang C, 10 pangkat 4 sama dengan 10.000, itu berarti hasilnya adalah log 10.000 sama dengan 4. Berarti ini tidak ditulis, basis 10 tidak ditulis di atas log. Berarti kalau ada log berapa, otomatis yang atas itu nilainya adalah 10. Yang kedua, kita balik, nyatakan bentuk berikut ke dalam bentuk berpangkat. 3 log 81, berarti 3 itu menjadi bilangan pangkatnya, kemudian hasilnya ini menjadi yang bilangan berpangkat. 81 log 81 menjadi ini, berarti 3 log 81 itu sama dengan 3 pangkat 4 sama dengan 81. Jika masih bingung, sambil dibuka lagi yang atasnya, kita bisa tengok di sini 2 log 8, 2 di atas itu nilainya sama dengan bilangan yang akan dipangkatkan 2, kemudian ini min 3 itu adalah C, berarti 2 pangkat min 3 sama dengan 1/8. Bisa kalian tengok sifatnya, A pangkat C sama dengan B berubah jadi A log B sama dengan C. Nah, ada sifat-sifat logaritma, ada 10 sifat logaritma yang akan kita tulis. Dimulai dari sifat yang pertama, itu yang A log 1 sama dengan 0. Jika sifat ini kita bongkar atau kita pecah, A log 1 kita ubah ke dalam bentuk pangkat, itu dia berubah menjadi A, hanya karena ini basisnya A, berarti dia menjadi bilangan pokoknya A, kemudian 0 itu hasil di sini, berarti A pangkat 0 sama dengan 1. Sudah kita pelajari pada materi bilangan berpangkat. Jika bilangan dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Jadi mau seberapa besar bilangan tersebut, jika dipangkatkan 0, itu pasti hasilnya 1. Jadi kalau logaritmanya, kebalikannya di logaritma, mau sebesar apapun bilangannya, kalau lognya 1 pasti hasilnya adalah 0. Jadi kalian tidak usah pusing. Di sini contohnya 5 log 1 dan 789 log 1.
Jadi 5 log 1 nilainya sama dengan 0, 789 log 1 nilainya juga sama dengan 0. Kalau ada 2395 log 1 berarti nilainya juga 0. Oke, kemudian kita ke B. Pada B, A log A sama dengan 1. A log A sama dengan 1. Di sini kalau kita ubah menjadi sifat pangkat, berarti perubahannya menjadi A pangkat 1 sama dengan A. Jadi bilangan kalau dipangkatkan 1 itu hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Di sini 3 log 3, terus 4532 log 4532. Berarti nilai 3 log 3 itu 1. 4532 log 4532 nilainya juga 1. Jadi mau sebesar apapun bilangannya juga, kalau logaritmanya bilangan itu sendiri berarti hasilnya adalah 1. Jadi tidak usah berpusing-pusing mencari nilai dari logaritma. Kemudian ada sifat C, sifat D, dan sifat E, F, G, H. Kita lihat sifat C, P log A kali B sama dengan P log A ditambah P log B. Konsepnya itu kalau kalian sudah hafal konsep pangkat, kemarin juga sama. Jadi kalau kemarin perkalian pangkat berarti pangkatnya ditambah. Kemudian kalau pembagian pangkat, pangkatnya dikurang. Di sini juga sama. Kalau logaritmanya dikali, maka sama aja ditambah. Jika dibagi, maka dia sama dengan dikurangi. Sama aja. Kemudian nanti untuk sifat-sifatnya ini akan diterangkan lewat contoh aplikasi logaritmanya. Jadi tolong yang sifat-sifatnya nanti tapi juga ditulis semuanya pada catatan ya. Oke, contoh-contoh pengaplikasian logaritma. Yang pertama, selesaikanlah bentuk logaritma di bawah ini. Yang pertama, 5 log 100 dikurangi 5 log 4. 5 log 100 dikurangi 5 log 4 ini menjadi 5 log 100 dibagi 4. Kenapa bisa menjadi ini? Itu merupakan sifat tadi yang kedua. Sifat yang keempat, P log A per B. Karena dikurangi berarti sama dengan dibagi. Berarti 100 dibagi dengan 4. 100 dibagi dengan 4 nilainya adalah 25. Sedangkan 25 ini kita tuliskan ke pangkat, dia menjadi 5 pangkat 2. Nah, kalian perhatikan sifat yang P log A pangkat N. Jika ada pangkat setelah bilangan log, maka pangkatnya tinggal kita pindahkan saja ke depan. Berarti dia jadi N. Oke, yang ini N dikali P log A. Berarti ini 2 ditaruh depan, kemudian 5 log 5. Nah, tadi kalau misalnya A log A atau 5 log 5, pasti nilainya adalah 1. Jadi 2 kali 1 nilainya adalah 2. Kemudian untuk yang B, 5 log 2 ditambah 5 log 20 ditambah log 5. Nah, ini juga tadi sudah diterangkan di depan. Jika kalau di depan logaritma tidak ada bilangan, itu maka basisnya adalah 10, itu otomatis. Jadi kalau tidak ada bilangannya, otomatis di depan log itu nilainya sebetulnya adalah 10. Log 20 ditambah log 5 berarti ini menjadi log 20 dikali 5. Nah, 20 kali 5 itu nilainya adalah 100. Kenapa ini bisa dikali? Karena sifat yang tadi ini tambah jika kita ubah ke dalam bentuk kali. Jadi 20 kali 5 log 100. Nah, log 100 itu sama dengan 10 pangkat 2. Tadi sifat yang seperti ini yang P log A pangkat N, N-nya kita pindahkan saja ke depan. Berarti dia menjadi 2 kali log 10. 2 log 10 nilainya 1, berarti 2 kali 1 sama dengan 2. Oke, kita jalan ke sifat yang ketiga, yang C. 2 log 24 ditambah 2 log 3 dikurangi 2 log 9. Oke. Kalau misalnya ada penjumlahan dan pengurangan, berarti langkahnya pun juga sama. Kita ambilnya seperti ini. Jika basisnya sama, itu kita bisa lakukan operasi hitung. Tetapi jika basisnya berbeda, kita tidak bisa melakukan operasi hitung. Konsepnya sama dengan bentuk akar. Nah, di sini 2 log 24 ditambah 2 log 3 dikurangi 2 log 9. Ini menggunakan dua sifat, yaitu yang dikalikan dan yang dibagi. Oke, karena basisnya sama, yang ditambah itu jadi dikali, berarti 24 dikali 3
Ini yang dikurangi berarti menjadi bagi. 24 dikali 3 dibagi 9. Langkah hitungnya adalah yang 9 dan 3 ini saya coret. Ini dicoret. Masing-masing dibagi dengan 3. 3 bagi 3 itu 1, 9 bagi 3, 3. Berarti jadi munculnya adalah 2 log 24 dibagi 3. 24 dibagi 3 nilainya adalah 8. Nah, 8 sendiri itu dari 2 pangkat 3. Jadi kayak sifat yang tadi, karena bilangan pangkat, pokoknya pangkatnya dipindah ke depan. Jadi jadinya 3 kali 2 log 2. Nah, 2 log 2 kalau kembar berarti nilainya selalu 1. Berarti dia jadinya adalah 3 kali 1, yaitu 3. Kita jalan ke contoh yang keempat. Contoh yang keempat kita punya ada 3 log 27. Nah, penyelesaiannya kita tahu bahwa 27 itu adalah bilangan kelipatan. Dan si 27 itu kita ubah dulu. 27 menjadi 3 pangkat 3. Nah, 3 pangkat 3 ini 3-nya ditaruh di depan. Ya, sifat pangkat tadi ini kalian udah belajar, berarti seharusnya D itu ketika kalian mengerjakan yang contoh yang seperti D, kalian bisa menguasai yang A, B, dan C. 3 log 3, pokoknya 4 log 4, 5 log 5 nilainya pasti 1. Ini 3 log 3 berarti 3 kali 1 nilainya adalah 3. Ya, oke. Untuk yang kelima itu paling enak sendiri. 5 log 7 dikalikan 7 log 625. Ini menggunakan sifat pangkat sifat logaritma yang terakhir ini. P log A dikali A log B. Kuncinya adalah numerusnya dan basisnya ini sama. Jadi sistemnya kayak sistem coret. Kita perhatikan saja yang E. 5 log 7 dikali 7 log 625. Berarti di sini kita punya P log A log B ini sama-sama dengan 7, 7-nya dicoret, seret. Berarti kita punya 5 log 625. Nah, 625 sendiri kita tahu dari 25 pangkat 2. Bagi yang paham, 625 pakai 5 pangkat 4 boleh enggak? Silahkan, pakai itu enggak apa-apa. Tapi kalau yang masih pelan-pelan pakainya 25 pangkat 2. Itu enggak apa-apa. Nah, terus habis itu 2-nya taruh depan. Pokoknya nih bilangan berpangkat itu taruh depan. Yang di belakang ini 2 dikali 5 log 25. Dan 25 sendiri itu masih bisa disederhanakan lagi, yaitu dari 5 pangkat 2. Pokoknya bentuk penyederhanaan terakhir. Nah, berarti jadi 2 kali 2 kali 5 log 5. 2 kali 2 nilainya 4, 5 log 5 nilainya adalah 1. Berarti 4 kali 1 sama dengan 4. Sifat yang terakhir, 9 log 81, berarti, nah ini semuanya masih punya sifat dia. Kita cari ya. 9 itu dari 3 pangkat 2. Sedangkan 81 itu dari 3 pangkat 4. Bu, kalau saya pahamnya dari 9 pangkat 2, silahkan. Tapi nanti diubah dalam bentuk yang paling sederhana. Terus, kemudian, yang ditaruh yang di atas, itu sifat ini, A pangkat N log B pangkat M. Yang ditaruh yang di atas itu yang di sebelahnya dari hasilnya, dari B-nya. Berarti M per N, ini berarti 4 per 2 kali 3 log 3 basisnya. Nah, 4 dibagi 2 nilainya adalah 2 dikali 3 log 3. 3 log 3 nilainya adalah 1, berarti 2 kali 1 sama dengan 2. Itulah contoh dari logaritma. Semoga kalian memahami. Silahkan dipelajari dan dicatat di buku catatan kalian masing-masing. Untuk materi berikutnya kita memasuki materi yang baru bab 2. Oke. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.